Kalau misalnya ada klien yang menggunakan modal $750, bisa nggak? Bisa, hanya nggak ideal. Tentunya seorang trader atau investor yang menggunakan expert advisor memiliki potensi profit jauh lebih besar. VPS yang tepat itu tentu adalah VPS yang kompatibel dengan MetaTrader 1. Kedua, VPS-nya tersebut harus mendukung atau mensupport Kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Pak. Apakah ada tips khusus atau strategi yang dapat diimplementasikan pada expert advisor untuk meningkatkan kinerja tradingnya Pak? itu tugas kita, tugas developer. Jadi untuk meningkatkan kinerja dari sebuah software, untuk meningkatkan hasil dari sebuah software, itu adalah tugas dari developer. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara melakukan optimisasi. Apa yang disebut dengan optimisasi atau optimasi itu sama saja, yaitu menemukan settingan terbaik, menemukan parameter terbaik untuk broker tertentu, pair tertentu, time frame tertentu, modal tertentu, leverage tertentu. Jadi begitu detail. 5 data ini kita butuhkan, ya, jangka waktu tertentu, 6 totalnya. Itu kita bisa lakukan bukan hanya kepada software kita sendiri, tetapi bisa juga untuk teman-teman yang punya software lain, asalkan software asli ya. Asli itu artinya ada filenya, ada wujudnya, ada di digital asetnya, dan bisa dioptimisasi. Maka kita bisa kerjakan optimisasi tersebut. Nah, optimisasi itulah yang bisa menyebabkan meningkatkan kinerja dari expert advisor yang dimaksud itu tadi. Nah, berarti untuk klien itu tinggal terima beres ya Pak? Apalagi kalau misalkan menggunakan VPS dari Progress Trading ya Pak? Betul, jadi kalau klien sudah menggunakan software kita sebenarnya sudah terima beres saja. Karena kita bukan hanya memberikan softwarenya, tetapi kita sudah melakukan optimisasi, kita sudah melakukan riset kinerja maksimal yang kita selalu update di dalam live streaming YouTube. Dan ketika klien menggunakan software kita, itu sudah dipastikan adalah yang terbaik untuk spesifikasi yang ada di dalam YouTube. Itu sudah yang terbaik. Dan kita berani garansi, kita berani untuk memberikan statement. Setiap kali kita live streaming, kita memberikan sebuah challenge. Kalau ada sebuah software yang memiliki spesifikasi yang sama, fiturnya lebih banyak, ya, inputnya lebih banyak, profit lebih banyak, dengan harga lebih murah, kita ganti selisihnya di seluruh dunia. Nah, kita berikan statement itu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kelima nih. Ini seputar tentang pemasangan. Nah, kayaknya nggak perlu ditanyakan lagi nih sama ahlinya ya Pak. Tapi untuk kali ini kita tanyakan demi menjawab pertanyaan klien ya Pak. Demi mengedukasi juga. Iya. Kalau saya udah tahu, penonton belum tahu, Nah, ya kan? untuk pertanyaannya Pak, bagaimana proses memasang expert advisor secara otomatis dan apa saja hal yang perlu diperhatikan saat melakukannya Pak? Ini di luar kepala, nggak usah nyontek. Nih, perhatikan baik-baik. Cara pasangnya pertama, setelah trader mendapatkan softwarenya, maka softwarenya di-copy, dimasukkan ke dalam folder expert advisor dari MetaTrader yang teman-teman pakai. Setelah itu tahapannya MetaTrader di-refresh. Setelah di-refresh, maka software expert advisor akan muncul di dalam MetaTrader. Oke? Belum selesai. Setelah muncul, barulah kita aktifkan, kita drag. Jadi kita drag dari navigator ke dalam chart. Chartnya kita pilih dulu nih, ini chartnya mau apa. Nah, setelah kita drag, kita aktifkan, jangan lupa tombol di kanan atas algo tradingnya dinyalakan. Jadi setelah algo trading dinyalakan, robot atau expert advisor sudah aktif, ya kita tinggal tunggu saja open posisi. Dan jangan lupa ya, setiap pair memiliki karakter dan spesifikasi yang berbeda-beda. Contohnya begini, tidak ada satupun di dunia ini satu software bisa berjalan di semua pair. Bisa berjalan di jalan dan profit ya. Bisa jalan di pound sterling, jalan di euro, jalan di Swiss franc, jalan di Japanese, apalagi jalan di gold. Tidak ada. Jadi setiap pair memiliki karakter yang berbeda-beda, spesifikasi yang berbeda-beda, artinya settingannya juga harus berbeda. Tapi core-nya sama, parameternya itu adalah mesin yang sama, hanya beda settingannya saja. Dan kita sudah mengerjakan itu semua
customer tinggal pakai saja. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya dia menggunakan VPS ya, aktifkan dulu di VPS ya. Jangan hanya aktifkan di komputer, lupa diaktifkan di VPS ya. Kalau komputernya mati ya, softwarenya mati. Gitu. Berarti Pak, kalau misalkan pemasangan sendiri itu bisa kan Pak? Bisa kalau dia ngerti, tapi kalau nggak ngerti kita aja yang pasang deh. Oh, berarti terima beres nih ya Pak? Kita beres, kita yang pasang, kita yang riset juga. Itulah gunanya kita, gunanya profit sharing. Kadang-kadang kita udah kasih penjelasan, kita udah kasih ajarin, nggak ngerti juga mau gimana. Ya udah mendingan kita yang pasang gitu loh. Kamu terima beres, klien terima beres. Tinggal gitu. pantau via Android ya Pak? Tinggal pantau aja. Ya kan enak kan? Nah, justru untuk itulah kita dibayar. Untuk itulah kita mendapatkan rezeki gitu loh ya. Oke, ya, itulah jawaban dari seputar pemasangan expert advisor kepada di akun trading ya Pak. Ya. Sudah dijelaskan sekali, udah sangat informatif sekali. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 Pak. Mengapa penting untuk membagikan ID dan password saat melakukan order dan pemasangan expert advisor Pak? Kalau customer atau klien minta kita pasangkan ke dalam akun mereka, tentu kita harus ya secara tidak langsung mengetahui login dan password dari klien. Karena untuk memasang software ya kita butuh itu, login dan password. Kita login di server kita, lalu kita pasangkan softwarenya. Karena tanpa kita mengetahui login dan password, kita nggak bisa pasang. Nah, jadi itu. Jadi memang secara tidak tidak kita paksakan, kalau dia minta kita pasangin, ya kita harus tahu login dan passwordnya. Dan kita jamin kerahasiaannya, kita jamin juga data yang sudah diberikan. Kita jamin dulu. Lantas apa langkah-langkah keamanan yang sebaiknya diambil Pak? Kalau langkah-langkah keamanan setelah ya pastikan begini. Kadang-kadang dia sudah memberikan login dan password kepada kita, tapi ternyata dia berikan ke orang lain juga. Atau dia login di handphone. Handphonenya dipinjam oleh anak atau istri. Atau dipinjam ke teman. Tahu-tahu temannya itu atau orang lain yang pegang HP yang berisikan dengan MetaTrader itu, dia buka platform MetaTrader, dia klik, dia pikir itu adalah software yang ambil. Padahal kita bisa cek mana software yang ambil, mana posisi manual yang diambil, itu bisa dicek. Bahkan sampai IP-nya pun kita bisa tahu apakah itu order yang dilakukan oleh expert advisor atau order yang dilakukan oleh manual. Kita bisa cek. Nah, berarti di sini di detail reportnya itu ada keterangannya Pak ya? Ada keterangan di jurnal. Oh, Nanti di di jurnal jurnal. ada keterangan apakah ini software yang ambil atau manual yang ambil dengan desktop atau dengan HP. Ketahuan semua. Wah, Sampai IP-nya pun ketahuan. wah sangat luar biasa sekali ya Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak, kalau misalkan ID card sudah dikasih nih Pak, semisal trader itu mau ganti password Pak, apakah tetap terpasang Pak IA-nya? Tidak. Jadi kalau misalnya dia sudah memberikan login dan password, lalu passwordnya diganti. Kalau dia menggunakan VPS kita, maka VPS-nya terputus. Jadi kalau dia sudah menggunakan VPS kita, apalagi kita sudah hubungkan ke MQ5, login dan password tidak perlu diganti. Karena kalau diganti, maka di MQ5 diputus, terhapus, dan juga VPS terputus juga. Jadi tidak perlu mengganti password. Makanya yang kita sampaikan adalah kalau mau ganti password sebelum software-nya dipasang, boleh saja demi keamanan kan. Kadang-kadang password dari broker atau dari password asli kan teman-teman takut tercemar. Dan memang dari broker juga menyarankan setelah menerima login dan password wajib diganti kan gitu kan. Ya memang kita sarankan diganti, tapi setelah dia menggunakan software jangan diganti. Karena kalau diganti ya putus, reset lagi dia. Kita udah di ujung pertanyaan nih Pak. Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan ketika mengirim bukti deposit dan bagaimana bukti tersebut dapat membantu memastikan kelancaran trading Pak? Bukti deposit digunakan untuk memvalidasi jumlah deposit dan juga tujuan dari deposit yang dilakukan. Tujuannya apa? Dikirim ke kita supaya kita bisa mendokumentasikan, lalu dokumentasi ini kita bisa kirimkan ke dalam ke broker. Artinya ada jalan tol lah antara kita dengan broker
dan kita bisa mempercepat proses deposit itu masuk ke dalam akun trading. Jadi tujuannya itu. Tujuannya adalah untuk mempercepat validasi. Kalau nggak dikirim ke kita, ya bisa saja hanya butuh proses lebih lama. Tapi kalau lewat kita, karena kita merupakan partner dari broker, maka mereka akan memproses lebih prioritas dibandingkan dengan yang lain. Itu dia. Nah Pak, semisalkan ada klien yang sudah membeli software ini nih Pak, tetapi dia menunda deposit nih Pak, itu tetap berlaku nggak Pak untuk pemasangannya? Apa ada tenggat waktu gitu Pak? Ya, kalau dia tunda deposit nggak ada masalah. Kan yang dia beli itu software, artinya softwarenya dia sudah miliki. Nah, kalau dia sudah memiliki software, artinya software tersebut berlaku untuk seumur hidup, bisa dipakai selamanya. Jadi walaupun dia beli softwarenya, depositnya belakangan, 1 tahun kemudian sama sekali tidak ada pengaruh apapun. Software tetap bekerja, software tetap menjadi milik dia, hanya ketika dia menjalankan software belum ada depositnya, ya software belum bisa mengambil posisi, karena depositnya belum ada. Tapi sama sekali tidak ada pengaruhnya ke dalam software, bisa rusak, bisa hilang, bisa expired, enggak seperti itu. Oke Pak, terima kasih sudah menjelaskan dari sekian banyaknya pertanyaan, sangat informatif sekali jawabannya. Nah, di sore yang sejuk ini Pak, sebagai penutup video kali ini apa Pak? Ya, penutupnya adalah karena ini video edukasi yang mewakili pertanyaan-pertanyaan klien atau customer, pastikan teman-teman paham. Jika ada sesuatu yang belum dipahami, silakan nonton video ini berulang-ulang. Tapi buat teman-teman yang sudah nonton video ini berulang-ulang masih kurang paham, silakan tinggalkan komentar di bawah ini, silakan bertanya apapun, maka kita akan jawab. Dan Endo selalu senang mendapatkan komentar dari teman-teman, dan Endo selalu replay pertanyaan kalian satu persatu. Dan karena ini adalah konten edukasi yang sangat bermanfaat, jangan lupa supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama, teman-teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian, silakan share ke mereka supaya mereka nonton dan mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan apa yang kalian tonton. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips-tips trading lainnya, live streaming lainnya. Salam profit. We don't disagree, and when the sun shining, regardless if you do believe, hey.